Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosita Elza Devitri dengan NIM 2019 1040 1055. Saya menempuh pembelajaran saya di Prodi Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Jember. Di sana saya menempuh salah satu mata kuliah proses industri kimia pada kelas A dan dengan dosen pengampu pada mata kuliah tersebut adalah Ibu Aris Susanti STMT. Dan tujuan pembuatan video kali ini adalah untuk menjelaskan tentang salah satu alat atau mesin yang digunakan pada pembuatan bioetanol yang terbuat dari nira tebu. Alat atau mesin yang digunakan atau yang akan saya jelaskan adalah mesin milling yang digunakan pada awal proses pembuatan bioetanol dari nira tebu. Mesin milling atau French CNC adalah alat yang dioperasikan oleh mesin yang diprogram dan dikelola oleh sistem komputer numerical control atau CNC untuk menyingkirkan atau memotong material dari benda kerja secara akurat. Untuk hasil akhir dari proses pemesinan adalah part atau produk tertentu yang dibuat menggunakan perangkat lunak, komputer, aids, design, atau CAD. Nah, mesin ini biasanya dilengkapi dengan poros atau spindle utama dan 3 sumbu linear untuk memosisikan atau memindahkan bagian yang akan dikerjakan. Versi yang lebih canggih memiliki sumbu rotasi keempat dan kelima untuk memungkinkan bentuk yang lebih presisi dengan berbagai dimensi dan ukuran untuk dikerjakan. Mesin milling French atau machining center atau pusat pemesinan CNC biasanya menggunakan proses pemotongan material yang disebut dengan milling atau French atau pemesinan proses milling press, melibatkan pemosisian sepotong bahan prabentuk dan juga dikenal sebagai benda kerja ke perlengkapan yang dipasang ke platform di mesin milling French. Pada proses milling terdapat 3 golongan utama, yaitu pertama ada face milling. Nah, pada proses pemotongan ini terjadi pada sudut material setelah milling cutter. Hal ini berguna untuk memotong lapisan yang rata pada material atau media kerja dan memotong rongga yang datar dan dalam. Dalam face milling, sumbu pemotongan tegak lurus dengan permukaan yang sedang digiling dan pemesinan dilakukan dengan memotong tepi pada kedua ujung dan pinggiran luar pemotong. Untuk yang kedua ada peripheral milling. Pemotongan ini berlangsung dengan lingkar dari cutter. Hal ini agar bagian silang yang terpotong akan sesuai dengan bentuk pisau pemotongan. Peripheral milling sangat cocok memotong slot yang dalam dan juga benang. Operasi peripheral milling biasanya ada 5, yaitu slab milling, slotting, side milling, straddle milling, dan form milling. Pada peripheral milling, arah putaran pemotongan membedakan 2 bentuk penggilingan. Yang pertama penggilingan ke atas dan penggilingan ke bawah. Dalam penggilingan ke atas juga disebut dengan penggilingan konvensional. Arah gerak gigi pemotong berlawanan dengan arah umpan ketika gigi memotong benda kerja. Pada down milling disebut juga clean milling, arah gerak pemotong sama dengan arah pemakanan saat gigi memotong benda kerja. Untuk yang ketiga ada French jari atau end French. Pisau pada proses French jari biasanya berputar pada sumbu yang tegak lurus permukaan benda kerja. Pisau dapat digerakkan menyudut untuk menghasilkan permukaan menyudut. Gigi pemotong pada pisau terletak pada selubung pisau dan ujung badan pisau. Untuk bagian-bagian pisau French, yang pertama ada jarak bagi atau pitch. Jarak bagi atau pitch adalah jarak angular antara gigi-gigi yang berdekatan.
Jarak bagi ditentukan oleh jumlah atau banyaknya gigi dan diameter pada sebuah pisau freeze. Untuk yang kedua ada muka gigi atau face of tooth. Muka gigi adalah bagian permukaan depan gigi yang membentuk tepi pemotong. Untuk yang ketiga ada sudut potong atau cutting edge. Sudut potong merupakan sudut pada masing-masing gigi yang melakukan penyayatan dari sebuah pisau freeze. Untuk yang keempat ada pendarat atau lane. Pendarat atau lane merupakan permukaan sempit yang terletak di belakang tepi pemotong dari masing-masing gigi pisau freeze. Untuk yang kelima ada sudut tatal atau right angle. Sudut tatal atau right angle merupakan sudut yang terbentuk antara muka gigi dan garis tengah pisau. Sudut tatal menetapkan tepi pemotong atau cutting edge dan memberikan jalan kecil untuk tatal atau sisa hasil pemotongan dari benda kerja. Untuk yang keenam ada sudut bebas primer atau primary clearance angle. Sudut bebas primer adalah sudut kemiringan dan lane masing-masing gigi, dan sudut ini diukur dari garis singgung ke garis tengah pisau pada sudut pemotong. Sudut bebas primer berfungsi untuk mencegah gigi-gigi pisau freeze menggeser benda kerja setelah melakukan penyayatan. Untuk yang ketujuh ada sudut bebas sekunder atau secondary clearance angle. Sudut bebas sekunder adalah sudut yang menetapkan lane dari masing-masing gigi dan berfungsi untuk memberikan kebebasan tambahan untuk jalan cairan pendingin dan tatal atau geram. Sudut yang ke-8 ada sudut helix atau helix angle, yaitu sudut yang terbentuk antara gigi pemotong dengan sumbu utama pisau freeze. Sudut helix yang besar berfungsi untuk meng-freeze material yang lunak, sedangkan sudut helix yang lebih kecil digunakan untuk meng-freeze material yang keras. Untuk yang ke-9 ada aluk pasa atau keyway. Aluk pasa terdapat pada semua jenis pisau freeze yang pemasangannya menggunakan arbor. Alur pasak berfungsi sebagai tempat kedudukan pasak yang akan mengikat atau mengunci pisau freeze pada arbor. Untuk yang ke-10 ada diameter lubang atau hole diameter yang berfungsi untuk menentukan ukuran diameter arbor yang akan digunakan. Pada lubang pisau freeze ini juga terdapat alur pasak. Untuk proses mesin milling yang digunakan sebagai alat pemotong untuk pembuatan bioetanol dari nira tebu, yaitu proses milling sendiri adalah tahap awal pada proses pengolahan bioetanol. Prinsip kerja dari proses milling yaitu memerah nira pada batang dan memisahkan dengan ampasnya. Penggilingan atau milling, ya ini potongan tebu digiling dengan roller berat sehingga proses perahan ini menghasilkan jus atau nira atau sugar juice dan ampas bages, dan ampasnya bisa didaur ulang atau dibuang. Untuk kepentingan sendiri dari proses milling ini sangat penting dalam pembuatan bioetanol dengan bahan baku nira tebu, karena digunakan pada pemisahan atau pemerahan nira tebu dan dengan ampasnya, yang nantinya nira tebu tersebut akan diproses pada proses selanjutnya. Pada setiap industri pasti terdapat alat atau mesin yang terpercaya atau direkomendasikan atau terfavorit di dalamnya. Begitupun alat milling atau mesin milling pada industri-industri bioetanol. Nah, salah satu merek rekomendasi pada mesin milling adalah Mori Seiki atau DMG Mori Jepang, Eropa Timur. Nah, mesin milling DMG seri CMX memang secara khusus dikenal untuk sangat presisi dengan kemudahan kontrol panel yang sudah full color touchscreen sehingga mudah penggunaannya.
Bagi ahli mesin yang sering mengejar target atau butuh mesin serba bisa, merek ini juga sangat bisa diandalkan karena pengiriman 24 jam yang dijamin pada semua suku cadangnya. Baik, seperti itu penjelasan saya tentang alat atau mesin milling yang digunakan pada proses pembuatan bioetanol dari nira tebu. Dan apabila ada salah informasi atau kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.